Terungkap siswa SMP yang meninggal di Bandung diduga jadi korban bullying 3 tahun. Duka mendalam masih terasa di rumah keluarga Zain Ahmad Abdul Kudus, 14, warga Kampung Burujul, Desa Margahayu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Remaja yang dikenal ramah itu diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan dua rekannya sendiri, berinisial YA, 16, dan APM, 17, di area bekas objek wisata Kampung Gajah, Kabupaten Bandung Barat. Setelah sempat dinyatakan hilang selama sepekan, jasad Zain akhirnya ditemukan pada Jumat, 13 Februari 2026. Kakek korban, Undang, 52, mengatakan bahwa cucunya itu sudah 3 tahun hidup dalam tekanan yang dilakukan oleh pelaku YA. Korban ini pindah sekolah di kelas 5 dan 6 karena ibunya meninggal, jadi di sini tinggal bersama kami di Garut, ujarnya saat ditemui tribunjabar.id di kediamannya di Kampung Burujul, Desa Margahayu, Senin, 16 Februari 2026, petang. Ia menuturkan, sejak saat itu memang ada sejumlah kejadian yang dialami oleh korban, dari mulai pemalakan hingga penganiayaan. Zain diketahui dianiaya oleh YA hingga menyebabkan korban mengalami luka di bagian mata. Saya bujuk akhirnya terungkap semua, bahwa dia mengalami penderitaan selama kenal dengan pelaku, ungkapnya. Dari peristiwa itu, keluarga korban akhirnya memutuskan untuk kembali membawa korban ke Bandung dengan mendaftarkan ke SMPN 26 Bandung. Langkah itu dilakukan untuk menghindar dari pelaku yang memang selama ini terus-menerus membuntuti korban. Kami kira dipindahkan ke Bandung itu akan aman, tapi ternyata pelaku ini katanya sering datang ke Bandung menemui korban, ucapnya. Menurut keluarga, korban sudah memenuhi banyak permintaan pelaku, namun justru dibunuh secara kejam dengan 8 tusukan. Undang kemudian berbicara banyak tentang hal-hal yang menimpa Zain hingga akhir hayatnya. Termasuk ada hal janggal dari sifat pelaku yang dinilai tidak pantas untuk dibicarakan di depan publik, salah satunya soal orientasi seksual dari pelaku. Ada informasi bahwa pelaku sering mengelus tangan korban dan beberapa kali mengajak korban menginap. Namun keluarga tidak memiliki bukti adanya perbuatan asusila karena korban tidak pernah mengaku, jelasnya. Dalam kasus pembunuhan sadis ini, dua pelaku inisial YA, 16, dan APM, 17, kini sudah ditangkap polisi di Kabupaten Garut. Berawal dari penemuan jenazah di eks Kampung Gajah, hasil penyelidikan ternyata korban pembunuhan, ada dua pelaku yang kami amankan dini hari tadi. Di Garut, kata Kapolres Cimahi, AKBP Niko N. Adiputra Minggu, 15 Februari 2026. Niko mengungkapkan, korban dan pelaku telah saling kenal beberapa tahun ke belakang. Motif pelaku tega menghabisi korban karena sakit hati. Pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku, ungkapnya. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 3 dan atau pasal 479 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 HUK. Selain itu, terduga pelaku juga dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terkait dengan pembunuhan berencana, ancamannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, tandas Niko.